Sebenarnya pada prinsipnya bisnis itu sekarang ini trennya memang hijau. Ya. Jadi kalau suatu produk yang kita produksi itu bukan hanya produknya yang dinilai, dari mana asalnya, Yes. berapa jauh transportasinya, Ya. emisinya, sampai ke customer. Oke. Kita kan dituntut di dunia internasional. Ya, betul. Bahwa produk yang kalian jual itu ya harus menerapkan kaidah-kaidah green. Ya. Bicara tentang green economy kan gitu ya, kan harus dilihat dulu misalnya dalam konteks kenapa ekonomi hijau ini menjadi penting dikembangkan. Kan salah satu isunya itu kan adalah isu tentang pemanasan global, di mana secara global banyak negara sekarang ini kan ditekan untuk mengurangi emisinya supaya tidak makin panas. G4 Podcast, Riau Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Green, ketemu lagi bersama saya Zali dalam G4 Podcast. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol bersama dengan dua orang narasumber kita dari Kamar Dagang Industri, dari Kadin Provinsi Riau, dan juga dari expert senior kita di Paradigma ya, salah satu LSM yang fokus kepada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi hijau yang ada di Provinsi Riau. Nah, sahabat Green, di G4 kali ini kita bakalan ngobrol soal Riau dan masa depan potensi ekonomi hijau di Provinsi Riau. Nah, saya sudah bersama dua orang narasumber, kita sapa langsung. Yang pertama ada Pak Bukhori dari Kadin, betul ya? Ya, betul. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktunya. Yep. Dan juga sahabat Green sudah bersama kita. Ini nggak asing, udah lama nggak mengudara. Dan sekarang join kembali untuk memberikan informasi-informasi bagaimana ekonomi hijau itu tumbuh dan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. Ada Bang Riko Kurniawan, Direktur Paradigma. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Siap. Baik, saya ingin Kadin dulu. Pak Bukhori, kalau kita bicara soal bulan Mei lalu, persisnya 5 Mei 2024, pemerintah dan beberapa stakeholder itu menandatangani yang kemudian dikenal dengan inisiatif Green for Riau. Nah, salah satu inisiatif terpenting ini adalah bagaimana Riau mendapatkan potensially pertumbuhan ekonomi, di samping itu juga lingkungan hidupnya terjaga, kesejahteraan meningkat. Nah, kita tahu begitu banyak kekayaan sumber daya alam yang ada di Riau ini. Nah, Kadin membacanya prospek apa yang kemudian bisa kita akselerasikan atau aktualisasikan supaya ekonomi hijau di Riau itu tumbuh dan terlihat manfaatnya. Terima kasih. Kenalkan, saya Bukhari dari Kadin. Ya, posisi saya sebagai Wakil Ketua Kadin Riau. Ekonomi hijau itu sudah di mana-mana sudah mulai digaungkan ya. Ekonomi hijau. Sebenarnya pada prinsipnya bisnis itu sekarang ini trennya memang hijau. Ya. Jadi kalau suatu produk yang kita produksi itu bukan hanya produknya yang dinilai, dari mana asalnya, berapa jauh transportasinya, emisinya, sampai ke customer. Jadi Riau ini sebenarnya semua barang ekspor keluar yang pengusaha itu sudah menerapkan ekonomi hijau. Kalau tidak, ya mungkin produknya tidak bisa bersaing di tingkat internasional global ya. Contohnya yang kecil di Riau ini itu namanya ada banyak pabrik kelapa sawit. Itu mungkin ratusan. Kalau kita explore satu pabrik sawit dengan metan capture-nya, metan sangat perusak untuk lingkungan, itu bisa menghasilkan 1 sampai 2 megawatt. 2 megawatt. Kalau 100 dia, ya mungkin sekitar 200 megawatt. Listrik kita bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan lingkungan juga aman dari potensi gas rumah kaca. Itu metan itu kan sekitar ya bisa 24 kali perusaknya dari karbon dioksida.
Satu lagi hutan kita ini kan banyak nganggur juga, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan butuh masyarakat. Apalagi sekarang trennya carbon trading. Carbon trading. Kita pernah diskusi ada satu lembaga yang mengelola koridor dari mulai Jambi sampai ke Riau. Dia bilang dia mengelola itu 3 juta hektar. Maka kalau di Riau kita bilang potensi green economy itu ya memang satu keharusan. Betul. Kalau nggak kita green ya kita nggak bisa bersaing. Termasuk sekarang bank-bank pemerintah juga yang mempersyaratkan menerapkan itu, betul. Menerapkan green. OJK juga. OJK juga green. Termasuk BPN. BPN itu kalau lahannya gambutnya agak setengah meter atau 1 meter tuh dia nggak menerbitkan sertifikat. Karena itu tidak layak. Begitulah dia memproteksi ekosistem gambut ya. Memang harus regulasi itu harus jelas. Jadi para pengusaha berbisnis pun aturan itu ya memang harus diikutin dan ada sanksinya. Kalau saya lihatlah dari pengusaha itu potensi Riau ini untuk green itu luar biasa ke depannya. Mari sama-sama kita kampanye green ini supaya Riau ini lebih baik lagi ke depannya. Apa kira-kira tantangan yang kalau kita cermati antara, karena kan ini tidak pemain tunggal aja soal tidak hanya dunia usaha tentunya Pak. Artinya ada, apalagi kalau kita bicara histori Riau yang complicated dengan konflik tenurial dan macam-macam lagi. Nah, bagaimana kemudian dunia usaha khususnya melalui Kadin bisa sama-sama mengharmonisasikan ini? Kita tahulah di Indonesia ini kalau nggak ada punishment-nya semua itu ya tentu mereka abai dalam kewajibannya. Betul. Tapi kita kan dituntut di dunia internasional. Betul. Bahwa produk yang kalian jual itu ya harus menerapkan kaidah-kaidah green. Kalau pengusaha sendiri sebenarnya mereka itu tinggal dikasih tahu aja pemerintah bahwa ini loh kalian harus melakukan ini. Tentunya pengusaha banyak juga yang jujur, banyak juga yang nakal. Kalau yang jujur itu memang ada inisiatif dari hatinya. Kalau tidak itu ya memang tidak ada sama sekali. Itu yang perlu kolaborasi Pemda, NGO sebagai monitoring itu bersama-sama. Ya kita harapkan NGO bukan langsung tekan pengusaha. Marilah kita sama-sama. Apa kekurangan? Ya mari sama-sama kita perbaiki agar Riau ini lebih peduli lingkungan. Satu, memang dari segi pengetahuan masyarakat kita memang kan jauh dari yang kita harapkan. Tapi kita nggak nyalahkan mereka. Mereka begitulah pola pikirnya. Ada hutan, tebang, jual kayunya. Tapi kita lah orang-orang yang mengerti dari pengusaha, NGO atau yang peduli, yang memberitahu, yang mengkampanyekan apa yang harus kita lakukan untuk green. Demikian. Baik. Jadi sahabat green bisa dibilang dari sektor dunia usaha trennya memang sudah mengarah kepada sustainability atau keberlanjutan. Bagaimana aspek-aspek industrialisasi itu juga memperhatikan keramahan lingkungan, bahkan juga peraturan-peraturan dunia perbankan, bahkan juga ada Forest Stewardship Council ya, FSC juga itu mekanisme untuk menuntun ekosistem swasta itu sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau. Nah, kita ingin geser dari sisi masyarakat. Bang Riko, ini tantangan yang cukup kompleks ya, dan tentu seperti kata Pak Bukhari tadi juga bagaimana ini sinergis lah, artinya masyarakat juga mendukung. Nah, bagaimana kemudian paradigma mendorong ekonomi hijau di level masyarakat, karena kan juga ada skema PS, ada skema-skema yang juga banyak bisa meningkatkan ekonomi hijau di level tapak begitu. Gimana menurut Bang? Jadi sebenarnya kan kalau kita melihat porsi masyarakat, itu kan harus ada upaya bagaimana misalnya kalau kita tahu bicara tentang green economy kan gitu ya, kan harus dilihat dulu misalnya dalam konteks
kenapa ekonomi hijau ini menjadi penting dikembangkan. Kan salah satu isunya itu kan adalah isu tentang pemanasan global, di mana secara global banyak negara sekarang ini kan ditekan untuk mengurangi emisinya supaya tidak makin panas. Nah, kembali kepada masyarakat, tentu kan bagi masyarakat peluang-peluang ekonomi hijau ini kan bisa dikembangkan cukup kuat. Misalnya kalau di dalam konteks Indonesia atau Riau, kalau kita kategorikan emisi terbesar dari kita itu kan berasal dari sektor hutan dan lahan. Volu ya, sektor volu ya. Iya, volu. Kan kalau penyebab emisi ya, kalau terbesar itu kan dari sektor hutan dan lahan. Kan kenapa tadi pertanyaan Pak Bukhari, kenapa orang berubah hutan dari sawit, jadi akasia, jadi tanah lain, kan bicara ada ekonominya. Terus hutan dulu kan dianggap tidak ada nilai ekonomi yang akan dikembangkan. Nah, kita juga kan punya namanya, kalau di sektor hutan dan lahan tentu kan kewenangan kebijakan tentu kan banyak dari pusat ya. Misalnya pengakuan atau akses masyarakat di dalam mengelola hutan tentu kan bisa kalau di regulasi kita kan ada skemanya, skema perhutanan sosial atau skemanya TORA. Nah, kalau masyarakat yang sudah dapat PS perhutanan sosial, memang secara fakta di Riau ini hampir 200.000 hektar lebih masyarakat yang sudah menerima SK perhutanan sosial. Tapi pada kondisi sekarang ini kan masyarakat gagap juga. Setelah dapat SK kami ngapain? Membuka hutan tidak boleh, mengembangkan ekonomi tidak boleh, tapi harus menjaga hutan. Apalagi kita di Riau, di Gambut, misalnya tadi Pak Bukhari yang nyambung. Nah, Gambut itu kan butuh treatment yang kuat juga. Apalagi emisi di Gambut tadi, kalau hutannya bagus masih basah masih enak. Ini rata-rata kan sudah ada kanal, sudah ada yang PS tadi sudah rusak. Itu kan secara alamnya sendiri itu sudah emisi juga kalau manajemen airnya tidak diatur. Dan gambut jika itu tidak dikelola dia akan menimbulkan emisi baru, apalagi terbakar ya. Itu sebenarnya. Nah, pada fakta-fakta sekarang kan di tingkat masyarakat misalnya memang kalau wacana ekonomi hijau, apalagi dengan sekarang baru diterbitkan Perpres 10 tentang nilai ekonomi karbon, dan juga Permenhub nomor 6 yang kemarin baru kencang sosialisasi tentang perdagangan karbon. Dan itu peluang-peluang ini di masyarakat saya pikir cukup kuat. Misalnya bagaimana PS kita yang selama ini tidak bisa dikelola dengan baik, mungkin bisa diarahkan pengembangan ekonominya melalui skema hijau. Misalnya skema karbon berbasiskan HHBK, berbasiskan hutan yang mereka jaga, atau berbasiskan hutan yang rusak yang mereka tanam. Sehingga dengan penanaman dan pemulihan tadi, itu akan menyerap karbon baru lagi, sehingga masyarakat bisa berkontribusi lah di dalam upaya-upaya perlindungan mereka menjaga hutan itu untuk dibayar. Memang sekarang lagi euforia nih Pak Bukhari, kan ramai-ramai namanya pedagang karbon. Terus Green Riau kan juga targetnya ke situ juga. Akan ada kalau kita jaga emisi atau mendapat emisi baru, kita akan mendapatkan pembayaran secara internasional, ada offset kah atau macam-macam voluntary, atau tapi banyak skema-skema. Tapi nah makanya bagaimana peran masyarakat juga harus menjadi penting juga, karena kalau kita melihat sisa hutan tersisa di luar konsesi itu kan sebagian besar juga dikuasai oleh masyarakat melalui skema PS. Dan ini kan potensi ekonomi yang besar juga tuh. Seperti tadi Pak Bukhari bilang tadi ada 3 juta hektar di PS kita tuh Pak, itu ada 200.000 hektar lebih. Bahkan target dari pemerintah pusat, ya misalnya kalau yang skema PS-nya, perhutanan sosial, itu Riau itu dialokasikan melalui peta PIAP itu kan hampir mencapai 500.000 hektar. Nah, bayangkan 500.000 hektar dengan
cukup luas, terus juga dengan jutaan nanti masyarakat yang terlibat di dalam itu kan bisa menimbulkan kesejahteraan baru. Misalnya kalau misalnya ekonomi karbon ini menjadi salah satu opsi bagaimana ada nilai ekonomi yang dikembangkan di dalam kawasan hutan. Ya walaupun yang kita bilang skema karbon kan bagian dari ekonomi hijau sebenarnya kan. Kan banyak lagi tuh yang ekonomi hijau misalnya juga nanti misalnya dengan tadi seperti yang Pak Bukhari tadi tentang limbah, tentang metan dan sebagainya itu kan. Terus transisi energi. Nah tapi kalau dalam konteks kita di Riau itu paling besar emisi terbesar yang kita lepaskan baru kan dari sektor hulu, dari sektor hutan dan lahan. Sedangkan di sektor energi dan persentasinya kan masih belum, walaupun sekarang sudah menjadi tapi berhasil aja kita 60% untuk menerapkan ekonomi hijau atau menyerap emisi. Berarti kan 2030 Indonesia itu kan lonjakannya cukup luar biasa nih. Dia bisa net emisi di 2030 di sektor hutan dan lahan. Padahal, nah itu kan juga akan menjadi penting juga kita secara global dan nasional kita akan menjadi pemimpin atau leader di dalam pengurangan emisi. Baik, oke. Nah, Pak Bukhari, ini kan memang kalau kita ingin lihat pelan-pelan bahwa ekonomi hijau ini betul-betul tumbuh, ini kan harus fokus pada sektor-sektor tertentu. Nggak bisa juga kita melihatnya secara makro dan segala macam. Nah, Green for Riau ini juga memfokuskan dirinya pada sektor hulu tadi, tata kelola hutan dan lahan. Nah, tadi sempat Bang Riko bilang bagaimana kemudian ada sebut saja mungkin problem dalam tata kelola ketika masyarakat itu sudah dapat izin nih, sudah dapat akses kelola, tapi masih terhenti pada proses manajemennya. Dan kita tahu dunia usaha dan korporasi mungkin dalam soal manajerial itu mungkin lebih unggul. Bagaimana bacaan Anda untuk kemudian ini saling berkolaborasi gitu? Kalau kita lihat dari sisi masyarakat lah, saya pribadi, sebenarnya Pak Riko bilang tadi PS itu simple, tapi jangan ditinggalkan masyarakat. Hanya ngasih izin terus pulang. Dampingi terus. Dampingi itu sampai jadi. Sampai jadi. Apa sih susahnya kita menanam dan menjaga, buat komitmen? Apalagi sekarang ada carbon trade. Itu simple, tapi ada nggak kemauan kita untuk itu? Tapi kalau seperti sekarang kita lakukan, kasih izin, udah dibiarkan, itu nggak akan jadi. Knowledge-nya memang nggak sampai di situ, kita harus pahami. Apa yang harus dibuat, apa harus dicatat, apa harus dimonitor, apa yang harus dilaporkan. Kan banyak langkah-langkahnya. Tapi kalau kita macam Pak Riko, teman-teman itu ya yang biasa ngurus itu, agak simpel aja. Apa buat kita planning, kita lakukan, ya tentu budget. Pemerintah bantulah budgetnya. Kan kita nggak menggarap lahan, hanya menanam. Kalau menggarap kita tebang semua itu besar ya Pak Riko. Ini kita tanam, kita atur semuanya, kita tanam, kita biarkan, kita jaga. Masyarakat juga sewaktu kita sebelum panen karbon, ya perlu makan. Nah, perlu makan apa? Ya misalnya dia bisa palawija ditanamnya di samping itu, kita sisihkan entah 10 hektar supaya dia bisa hidup untuk menunggu ini. Kalau itu sudah dia panen karbonnya, waduh dia happy-happy saja. Ada situ madunya, ya kan, ada situ pakan ternaknya. Macam Kaliandra itu kan bisa 1 ton per hektar per tahun kalau diprediksi madu. Nah, kalau itulah menjadi salah satu PS dibuat oleh masyarakat. Banyak ya. Nah, jadi terus terang kalau saya melihatnya, secara pribadi melihatnya, kenapa gagal masyarakat itu? Karena kita tidak serius mendampingi mereka sampai jadi. Kalau kita dampingi, nggak usah besar-besar, 10 hektar aja. Kita kawal, kita salah tuh jadi. Dan itu menjadi contoh. Karena masyarakat kita ini kan melihat matanya. Secara rata-rata masyarakat ini visual, Pak. Kalau kita bilang si Anu nggak di sana, ya saya lihat tadi ada di sana. Saya dengar dia ngomong juga di sana, kan begitu. Jadi dia belum ada keseriusan. Kalau Green Hijau ini saya menyarankan, marilah sama-sama pengusaha, pemerintah, NGO, kita buatlah satu contoh.
yang the best apa yang harus kita lakukan. Ya bibit kita bisa minta pemerintah gratis kok. Kita pernah ada, kita minta ke bibit ada. Cuman bagaimana pengelolaan PS ini manajemennya yang memang sesuai dengan target-target yang udah kita setting. Mungkin itu. Oke. Bang Riko, kalau ini kan sebetulnya contoh keberhasilan juga ada ya di beberapa kelompok masyarakat yang mengawal PS ini ya. Bahkan juga sudah produk-produk hasilnya juga sudah dipasarkan. Nah, tapi kan PR-nya bagaimana ini merata, Bang? Ya. Ini merata, itu yang paling penting. Nah, peluang apa yang Bang Riko bisa lihat? Karena ini mesti kolaborasi kan, nggak mungkin tunggal kan. Nah, jadi bagaimana inherent gitu, saling masuk nih antara cara pandang masyarakat dengan cara pandang dunia usaha. Kadang-kadang ini sulit ketemu dan susah ketemu nih gitu. Bang Riko. Ya itu tadi kan kalau kita bilang tadi saya setuju. Yang namanya masyarakat dunia usaha tentu kan alas yang mereka pakai kan kepastian hukum. Terus political will dari pemerintahnya itu sendiri. Misal begini, kalau kita bicara sekarang tentang karbon, ini kan pertama yang harus kita lihat itu kan tentang transparansi. Sampai sekarang kan kita belum tahu berapa sih nilai karbon yang akan kita dapat. Terus bagaimana mekanisme pembayarannya, sehingga baik masyarakat, bisnis dan sebagainya itu kan kalau ada kepastian itu, misalnya kami mau berkomitmen untuk pengembangan ekonomi hijau, itu kan namanya investasi, baik masyarakat dan bisnis itu kan sudah nanam duit duluan nih, sudah berinvestasi menjaga, tapi barang yang akan mereka yang akan mereka dagangkan tadi, misalnya kayak kita ekonomi hijau sederhana begini, baik bisnis maupun masyarakat, oke, kami sepakat nih menjaga hutan kami. Kan kita berprestasi tenaga, waktu, menanam, merawat, tapi hutan yang kami jaga ini ada yang membeli nggak? Berapa nilainya? Sehingga itu yang kita lihat selama ini, kegagalan tentang karbon itu kan bukan isu yang baru ya. Udah 20 tahun yang lalu itu kan isu perdagangan karbon itu kan sudah mengemuka sejak protokol Kyoto dan sebagainya, tapi banyak yang semakin didalami itu kan semakin ribet, semakin menjelimet, sehingga misalnya untuk cara menghitung, cara mendaftarkan, terus apakah ada double counting, tak double counting kan itu kan butuh political will. Misalnya tadi kita mau bayangkan Green for Riau ini tadi, kalau memang ini akan mengembangkan ekonomi hijau, berarti kan kita sepakat berapa emisi yang ingin kita targetkan, arealnya di mana saja, terus apa saja upaya kita di dalam melakukan itu, dan itu kan harus terbuka. Itu kan kalau bicara namanya tentang lahan dan hutan, itu kan bukan kosong itu. Ada negara punya, ada masyarakat punya, ada konsesi punya. Terus bagaimana mensinergikan antara masyarakat, konsesi dan pemerintah untuk bagaimana lahan, sederhana begini, lahan yang ingin kita jaga ini di Green for Riau itu berapa juta hektar yang ingin mau kita jaga. Terus berapa emisi yang mau kita targetkan, mau kita serap. Nah, artinya kan sudah tersosialisasi. Yang penting itu kan sosialisasi dulu lah, kebijakan. Ya, mungkin ini juga yang lagi proses di Green for Riau. Betul. Tapi kan antara sosialisasi dengan ambisi, kadang-kadang kita kayak ini nih, di satu sisinya ingin cepat, tapi di satu sisi prasyarat untuk transparan, dukungan publik dan dukungan pihak tertinggal. Sehingga banyak yang namanya lahan itu kan bukan, saya bilang tadi, itu kan bukan kosong, ada pemiliknya gitu loh, baik masyarakat, konsesi. Kalau lahan kami itu jadi bagian target dari Green for Riau, tentu kan kita tuh harus ada upaya juga untuk bagaimana diminta untuk melakukan menjaga hutan kah, pemulihan kah, terus yang ke depan jika ada hasil, tuh kita dapat apa bagi hasilnya. Nah, itu yang belum kita lihat. Tapi sebenarnya kalau ya itu tadi, kita melihat upaya-upaya ke sana itu sebenarnya sudah mulai dirapikan, mulai disederhanakan. Misalnya yang terbaru kan Perpres tentang nilai ekonomi 110 tentang nilai karbon, itu kan payung hukum. Yang beberapa hari ini kan sudah ditekan Permenhub nih di sektor hutan dan lahan.
Permen Hub nomor 6 tentang mekanisme dan tata cara mekanisme karbon. Nah, sosialisasi kencang juga. Ya, tapi kan yang kita melihat tadi, satu upaya tadi memang kalau memang ekonomi hijau ini bisa menjadi pilihan ke depan, tentu kan harus ada juga upaya kebijakan pemerintah Riau misalnya, atau kebijakan pemerintah tidak lagi membuka lahan baru untuk ekspansi, misalnya nebang kayu alam, nambah sawit baru, itu kan menimbulkan emisi baru nih. Misalnya yang lama, kalau bicara hulu yang lama itu ditata supaya juga bisa minimalisirkan dampak emisi. Stop yang baru, terus yang bagus dijaga, yang rusak dipulihkan. Nah kan itu sebenarnya yang dalam konteks penataan ulang kembali yang kita maksud ekonomi hijau ini seperti itu. Jangan ekonomi hijau itu hanya semacam instrumen untuk membuat kita bukan merubah paradigma berusaha lagi. Sekarang kan tadi kata Pak Bukhari, di Eropa udah paham tuh, kami mau beli produk kalau sustainability, kan gitu nih. Kan itu juga kan antara konsumen sama pelaku usaha di sana kan jalan. Nah, harusnya disambut juga di sini. Misalnya bagaimana kita mengembangkan sawit yang berkelanjutan, mengembangkan HTI yang berkelanjutan, kan gitu tuh. Terus bagaimana lahan-lahan yang rusak itu bagaimana dipulihkan, terus bagaimana dijaga lahan yang sudah bagus, kan tinggal seperti itu yang cuman di lapangan tidak sesederhana begitu, karena masing-masing kita, persoalan kita oke, di satu sisi Green for Riau bagus, tapi kan kebanyakan kita kan banyak ego sektoral tinggi. Mungkin di Bapeda sama LHUT-nya kuat, tapi di pertambangan, di apa kan beda lagi tuh kebijakannya, sehingga itu yang belum sinkron. Baik, Bang Riko, harapannya Bang terkait bahwa ya lagi-lagi nih kata kuncinya kolaborasi semua pihak ya, Bang Riko, bagaimana ini betul-betul terwujud lah. Ya, maksudnya tadi kalau misalnya semangat ke sana itu sudah ada. Tinggal memang di tantangan kita ke depan itu kan bagaimana membangun pola kolaboratif antara masyarakat, dunia usaha, pemerintah, akademik maupun masyarakat sipil di dalam kesananya. Karena memang kita harus bisa membuat sistem tadi. Itu tadi seperti kata Pak Bukhari. Green for Riau tadi misalnya sekarang kan tadi di Permen-Hub nomor 6 itu kan sudah ada penyederhanaan cara pendaftaran karbon. Misalnya harus misalnya kayak masyarakat nih, kalau kami ingin berdagang karbon, kami itu kan harus terdaftar di apa istilah kita tuh yang sudah terregister di standar nasional. Nah, untuk mendapatkan register kadang-kadang masyarakat bingung. Gimana caranya? Terus seperti apa sih biayanya? Nah, misalnya gini, saya setuju pemerintah itu lebih banyak kepada pengayoman regulator, bagaimana memastikan kebijakan Green for Riau ini bisa diimplementasikan di lapangan sehingga baik masyarakat maupun pelaku usaha itu bisa didorong dan membuat ekosistem bagaimana aktivitas untuk menuju misal salah satu isu kita tentang perdagangan karbon, sehingga baik bisnis maupun masyarakat mau berinvestasi mereka di dalam menjaga hutan dan lahan ini untuk menyerap emisi. Tapi kan orang mau bergerak itu kan kalau ada kepastian hukum dan prosesnya itu diketahui misalnya. Terus juga yang nama perdagangan tentu kan harus ada harga. Misalnya setelah kita pikir-pikir investasi kita ini angkanya 10 tapi pendapatan 6, pasti orang tak mau berusaha itu. Tapi kalau misalnya nilai karbonnya yang lebih tinggi daripada dia nebang hutan, tentu orang lebih enak jaga hutan kan. Nah,
Itu yang belum kita lihat. Memang kalau saya lihat tadi Green for Rio lagi berproses, tapi kan menjahit kolaboratif itu penting. Dialog terus menerus, terus melakukan tadi Pak Bukhari dan Antang tuh. Di mana lokasi yang kita buat pilotnya. Jadi antara bisnis, masyarakat sama pemerintah kan sudah bisa melakukan upaya-upaya yang lebih yang lebih terukur gitu. Nah, sekarang sehingga publik bisa melihat kan salah satu tantangan dari Green for Rio tadi, isu Riau itu kan tentang kebakaran hutan dan lahan. Padahal dulu kemarin kalau nggak salah kita di bulan Lebaran kemarin sempat berasap juga kita dulu kan. Artinya kan belum selesai nih upaya. Padahal kan kebakaran hutan dan lahan kan salah satu penyebab emisi terbesar di Riau. Makanya harus ada upaya yang serius nih. Memang sekarang sudah ada serius, misalnya yang kita lihat hujan buatan, pemadaman di lapangan. Tapi yang belum itu kan upaya pemulihannya itu. Nah itu kan butuh investasi yang mahal itu. Misalnya kan bisa sharing lah, misalnya kelompok PS dengan kelompok bisnis, bisa dia jadi off-taker, kita punya lahan, itu bisa nggak melakukan kerjasama untuk mendorong seperti itu. Karena pertanyaan di masyarakat, dia punya lahan, dia punya kemampuan, tapi nggak punya modal dan tidak punya pengetahuan. Nah itu kan tinggal bisnis kan tinggal, kalau saran saya bisnis jangan lagi cari izin baru lagi kan susah. Dia bekerja sama aja dengan kelompok masyarakat gitu loh, berbagi hasil di situ. Oke. Terakhir Pak Bukhari dari Anda dan dari Kadin, harapannya ke depan. Ya, kita dari Kadin pengusaha dengan penerapan green ini kan mengangkat marwah Riau. Ya. Termasuk produk Riau. Ya. Ini sangat membantu juga investasi datang ke Riau. Nah, tapi kembali tadi Pak Riko bilang, buatlah sesimpel mungkin regulasi itu. Karena kita lihat di negara lain, dia investasi itu jemput bola. Ditengoknya orang banyak duit didatangnya. Yuk investasi tempat saya yuk. Itu tag-nya tuh 10 tahun kamu nggak perlu tag. Kami sediakan fasilitas asal kamu mau. Ya bagaimana kita mau bersaing sementara orang jemput bola. Kalau kita juga ya kita nunggu-nunggu orang bagus ke yang jemput bola. Seperti Vietnam contohnya. Itu kan jemput bola. Berapa duit kamu? Oke, kubuatkan sekarang. Kasih izinnya. Karyawan nanti saya kasih kamu. Saya siapkan semua karyawan. Investasilah seperti itu. Ini kan daya saing negara. Dan dulu saya pernah ikut di competitiveness untuk berusaha di Riau ini, setiap provinsi di Singapura. Kita dipresentasikan di Riau ini, kita rating masih rendah. Misalnya kesiapan kepastian hukum, masalah komplain tanah, ya kan, kesiapan aparat, ya kan, bagaimana sosialnya. Jadi enggak termanage gitu, apa adanya. Jadi kalau apa adanya, justru saya lihat orang luar sana data mereka tuh lebih akurat dari kita. Di mana Indonesia ini bisa berbisnis, jadi kepalanya sudah ada. Oh jangan di sana saja. Sana susah tuh gini, sana. Jadi image itu yang perlu kita bangun di Riau kalau memang green kita lakukan. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Bukhari dari Kadin Riau, dan terima kasih juga Bang Riko dari Paradigma. Teman-teman sahabat Green, itu tadi obrolan kita soal Riau dan masa depan ekonomi hijau yang ada di provinsi ini. Satu hal yang penting adalah bahwa belum terlambat tentunya, dan proses yang dilakukan oleh Green for Riau ini konsultannya banyak nih di dalam nih Pak, ada ekonom, ada ahli kehutanan juga dan segala macam. Mudah-mudahan bisa kerja keras dan kerja kolaborasi untuk betul-betul nampak lah ekonomi hijau ini betul-betul menghasilkan pertumbuhan dan juga menghasilkan kesejahteraan yang real bagi masyarakat Riau. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan memberikan inspirasi, motivasi, dan nilai tambah informasi buat semuanya. Saya Zali, pamit undur diri. Terima kasih, stay green on Green Radio Live. G4 Podcast, Riau Lestari.